Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Alistia Febriana, yang kedua ada Muhammad Zainal Ilmi, dan yang terakhir ada saya sendiri, Syifatika. Nah, di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Behavioral Contract. Nah, untuk behavioral contract sendiri merupakan salah satu teknik konseling yang digunakan untuk membantu pemecahan masalah tentang tingkah laku yang ditimbulkan oleh dorongan dari dalam diri dan dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang dilakukan dengan proses belajar agar seseorang dapat lebih efektif dalam melakukan tindakan dan tingkah laku. Nah, untuk behavioral contract sendiri itu ada beberapa macam teknik. Nah, salah satunya ada teknik behavioral contract atau kontrak perilaku. Nah, untuk teknik kontrak perilaku ini sendiri itu didasarkan pada pandangan bahwa membantu klien untuk membentuk perilaku tertentu atau yang diinginkan dan memperoleh ganjaran tertentu sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Nah, jadi untuk teknik behavioral contract ini di mana konselor membantu konseli untuk menghilangkan perilaku maladaptif dan membentuk perilaku adaptif kepada konseli. Dan di teknik ini juga konselor membuat suatu perjanjian atau suatu kontrak yang harus disepakati antara konselor dan konseli. Dan jika konseli itu melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka akan dikenakan sanksi. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Ilmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan behavioral contract. Langsung saja. Menurut Latipun 2008, tujuan konseling behavior adalah menciptakan suatu kondisi baru yang lebih baik melalui proses belajar sehingga perilaku yang negatif dapat dihilangkan serta mengubah tingkah laku adaptif dengan cara memperkuat tingkah laku yang diharapkan dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan serta berusaha menemukan cara-cara bertingkah laku yang baru. Adapun untuk tujuan konseling behavior adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menciptakan kondisi baru bagi proses belajar. Yang kedua itu membantu konseli membuang respon-respon yang lama yang merusak diri atau maladaptif dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat dan sesuai. Yang ketiga itu ada konseli belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang maladaptif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Yang keempat ada menetapkan tujuan dan tingkah laku serta upaya pencapaian sasaran dilakukan bersama antara konseli dan konselor. Selanjutnya itu ada manfaat behavioral contract. Menurut Mulyadi dalam bukunya 2015, manfaat utama konseling behavioral adalah menghilangkan tingkah laku yang salah suai atau maladaptif dan menggantikannya dengan tingkah laku yang baru yang sesuai. Secara rinci, manfaat tersebut untuk yang pertama itu menghapuskan pola-pola perilaku maladaptif anak dan membantu mereka mempelajari pola tingkah laku yang lebih konstruktif. Yang kedua, mengubah tingkah laku maladaptif anak. Yang ketiga itu menciptakan kondisi-kondisi yang baru yang memungkinkan terjadinya proses belajar ulang. Konseling behavioral pada dasarnya merupakan proses penghapusan hasil belajar yang salah dan memberikan pengalaman-pengalaman belajar baru yang dalamnya mengandung respon-respon yang layak yang belum dipelajari dari konseli tersebut. Selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Alistia Febriana dengan NIM 1910 1232 20001. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah konseling behavioral contract. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, persiapan, meliputi kemampuan fisik dan psikis konselor, tempat dan lingkungan sekitar, perlengkapan, pemahaman klien, dan waktu. Yang kedua ada raport, yaitu menjalin hubungan pribadi yang baik antara konselor dan klien sejak pemulaan proses sampai konseling berakhir, yang ditandai dengan adanya rasa aman, bebas, hangat, saling percaya, dan saling menghargai. Yang ketiga, pendekatan masalah, di mana konselor memberikan motivasi kepada klien agar bersedia menceritakan persoalan yang dihadapi dengan bebas.
Yang keempat, pengungkapan, di mana konselor mengadakan pengungkapan untuk mendapatkan kejelasan tentang inti masalah klien dengan mendalam dan mengadakan kesepakatan bersama dalam menentukan masalah inti dan masalah sampingan, sehingga klien dapat memahami dirinya dan mengadakan perubahan atas sikapnya. Yang kelima, diagnostik, adalah langkah untuk menetapkan latar belakang atau faktor penyebab masalah yang akan dihadapi klien. Yang keenam, ada prognosa, adalah langkah di mana konselor dan klien menyusun rencana-rencana pemberian bantuan atau pemecahan masalah yang dihadapi klien. Yang ketujuh, treatment, merupakan realisasi dari langkah-langkah prognosa atas dasar kesepakatan antara konselor dengan klien dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Klien melaksanakan suatu tindakan untuk mengatasi masalah tersebut, dan konselor memberikan motivasi agar klien dapat mengembangkan dirinya dengan optimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedelapan, ada evaluasi dan tindak lanjut, adalah langkah untuk menentukan keberhasilan dan efektivitas konseling yang telah diberikan. Berdasarkan hasil yang telah dicapai oleh klien, selanjutnya konselor menentukan tindak lanjut yang lebih tepat, yang dapat berupa meneruskan suatu cara yang dapat ditempuh karena cocok maupun dengan cara lain yang diperkirakan lebih tepat. Prinsip dasar behavioral contract menurut Gantina adalah yang pertama, kontrak disertai dengan penguatan. Yang kedua, reinforcement diberikan dengan segera. Yang ketiga, kontrak harus dinegosiasikan secara terbuka dan bebas serta disepakati. Yang keempat, kontrak harus fair, jelas, dan terbuka. Yang kelima, kontrak harus jelas target, tingkah laku, frekuensi lamanya kontrak. Yang keenam, kontrak dilaksanakan secara terintegrasi dengan program sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.